Kajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Hujan deras mengakibatkan aliran Tukat Unda Kelungkung meluap. Kebakaran menghanguskan bangunan kosong di Jalan Letu Anom lingkungan Banjar Kawan, Bangli. Jangan lewatkan mengunjungi Pura Melanting bercirikan ornamen Cina di Karangasem. Tepatnya di alur sungai Kaliulu yang melalui desa Tangkas. Hujan deras yang turun Kamis 11 Desember lalu menyebabkan aliran Tukat Unda Kelungkung meluap hingga membanjiri kawasan sekitarnya. Ketinggian air di sungai ini mencapai 2 meter lebih dari kondisi normal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengimbau warga khususnya yang tinggal di bantaran Tukat Unda, Desa Aka hingga kawasan pusat kebudayaan Bali agar berhati-hati. Selain itu, banjir yang terjadi di awal musim penghujan ini juga sempat memutus akses jalan dari Desa Tangkas Kawan menuju kawasan Tangkas Timur. Jalan ini memang kerap kebanjiran karena permukaan sungai dengan jalan sangat rendah. Kepala Pelaksana BPBD Kelungkung, Putu Widiada mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati. Warga yang berada di bantaran Tukat Unda dari Desa Aka hingga kawasan pusat kebudayaan Bali. Dengan adanya keluar dari BMKG bahwa curah hujan bulan Desember sampai Januari nanti sangat tinggi sekali intensitasnya, kami mengimbau masyarakat yang ada di sekitar wilayah sungai lebih hati-hati di dalam menyikapi. Walaupun di wilayah kita di Kelungkung tidak ada hujan, mungkin di hulu daerah Karangasem itu ada hujan, kami mohon tetap memperhatikan. Jangan sampai kalau sudah kelihatan mendung di daerah utara, daerah Karangasem, masyarakat untuk mengurangi beraktivitas di sekitar Sungai Unda untuk menghindari terjadinya korban seperti itu. Tadi malam kan sempat meluap Tukat Undanya, Pak Kala. Ya, kemarin intensitas hujan sangat tinggi sekali. Air Tukat Unda meluap besar sekali, tapi syukur tidak ada korban dan tidak ada hal-hal yang merugikan di wilayah kita seperti itu. Banjir besar yang terjadi semalaman sempat menggerus pinggiran sungai. Warga Banjar Lebar yang berada di kawasan Jembatan Gantung terus waspada karena banjir bandang terjadi lantaran hujan lebat di hulu sungai. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung. Kebakaran menghanguskan bangunan kosong di Jalan Letu Anom di lingkungan Banjar Kawan, Bangli. Warga sekitar heboh dan panik. Pasalnya lokasi kebakaran berdekatan dengan rumah dan gardu PLN. Di lokasi tersebut juga ada mobil yang sedang parkir. Nilu Artina Anggreni, salah satu saksi, mengaku melihat kebakaran saat sedang melintas di lokasi tersebut. Ia pun memanggil warga yang kemudian berbondong-bondong datang memadamkan api. Dengan bantuan 2 mobil pemadam kebakaran, api akhirnya bisa dipadamkan dan tidak merembet ke gardu PLN. Kalian mau gorengan. Bapak ini tuh lewat mungkin dari pasar. Bapak ini gue ngawin tiang pas tebu ini Riki. Bu, yang kenapi gitu. Dan ngawin tiang nak ngenah di kabinnya pun di beten. Di bawah ya? Yang ngain tadi di bawah, yang di atas belum tiang lihat. Yang di bawah dulu yang di sebelah mobil, yang kira mobil yang itu yang meledak. Lari langsung tiang nyari yang punya mobil. Dekat sini ya. Sebelum pemadam datang dimanualkan, kalau enggak tinggi nanti apinya merembet salahnya rumahnya. Soalnya kan dekat nih ya. Di samping dan api dan ini nampeng gardu. Oh iya. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Warga pun akhirnya juga berhasil menyelamatkan mobil dari lokasi kebakaran. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Iya, pasti ada yang udah kering, ada yang
Polres Jembrana menangkap seorang pria di Loloan Timur karena menyimpan narkotika jenis ganja. Kasus ini terungkap dari penyelidikan tim Satres Narkoba yang sudah cukup lama memantau gerak-gerik tersangka yang berusia 31 tahun. Ketika tersangka berada di kantor pos hendak mengambil benih ganja, polisi langsung membekuknya. Tersangka tidak berkutik karena polisi menemukan 52 biji ganja yang dikirim dari luar negeri. Polisi yang melakukan pengembangan malah menemukan tanaman ganja dengan tinggi bervariasi baik di dalam kamar maupun halaman rumah. Tersangka merawat tanaman ganja tersebut dengan perlengkapan khusus antara lain lampu ultraviolet, pupuk, dan cairan perawatan tanaman. Yang bersangkutan sudah pernah melakukan pembelian yang serupa sebanyak 3 kali. Kemudian melakukan pengembangan ke rumah terlapor tersangka. Pada saat ini dilakukan penggeledahan dengan perangkat lingkungan setempat. Jadi pada saat kita melakukan penggeledahan diketahui disaksikan oleh perangkat lingkungan setempat. Kemudian ditemukan beberapa barang yang diduga terkait budidaya tanaman ganja. Tersangka mengaku sudah 3 kali membeli biji ganja secara online. Saat ini tersangka mendekam di Mapores Jembrana. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengetahui modus dan siapa pengirim biji ganja tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.